Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Kak Resti Afiani. Let's learn math and fun. Kali ini kita masih akan mempelajari fungsi inverse tapi bagian 2 ya. Ini tentang kaitan sifat fungsi inverse dengan fungsi komposisi. Oh ya, sebelumnya jangan lupa subscribe channel Resti Afiani. Lalu jangan lupa juga ya kalian like, comment, and share video ini. Semoga bermanfaat. Oke, seperti yang sudah kakak bilang, jadi materi bagian 2 ini tentang kaitan sifat fungsi inverse dengan fungsi komposisi. Ada 3 nih. Yang pertama, kalau kalian melihat simbol seperti ini, jadi dalam kurung FOG, kurung tutup inverse X gitu kan, artinya FOG inverse. Kalau misalkan seperti ini, kalian bisa juga mencari FOG-nya dulu hasilnya apa, nanti baru diinverskan gitu. Atau kalian bisa mencari masing-masing inverse-nya dulu, F inverse-nya apa, G inverse-nya apa. Tapi kalau seperti itu, berarti definisinya jadi kayak dibuka kurungnya gitu loh. Nah, ketika kurung ini dibuka, bukan berarti F inverse bundaran G inverse, ingat, bukan. Tapi malah jadi G inverse bundaran F inverse. Jadi kalau FOG diinverskan, artinya itu sama saja dengan G inverse X bundaran F inverse X. Jadi ininya sebagai di luar gitu ya. Kalau bahasa kita nih ya, ini jadi bagian luar, ini di dalamnya gitu. Nah, oke. Otomatis kalau misalkan kalian melihat simbol seperti ini, GOF dalam kurung inverse X, kalian boleh mencari hasil GOF-nya dulu apa, baru deh kalian cari inverse-nya. Atau seperti ini, jadi kalian cari dulu masing-masing inverse-nya, F inverse-nya apa, G inverse-nya apa. Nah, kalau GOF inverse itu dibuka kurungnya, itu sama saja dengan F dulu, F inverse dulu. Jadi F inverse X bundaran G inverse X. Jadi ini yang sebagai di luar gitu ya. Ini yang dalam gitu ya. Oke, sekarang ada lagi nih. Kalau misalkan F dikomposisikan dengan F inverse-nya, jadi inverse diri sendirinya, F bundaran F inverse atau G bundaran G inverse, jadi dikomposisikan dengan diri hasil inverse dirinya sendiri, itu baru bersifat komutatif, artinya sama saja dengan, berarti kan F inverse bundaran F gitu loh. Dan dia hasilnya akan sama saja dengan X. X itu apa? Ini namanya fungsi identitas. Jadi disimbolin dengan I. Identitas gitu. Fungsi identitas tuh IX. IX gitu loh. Jadi identitas, fungsi identitas itu IX sama dengan X gitu. Jadi ingat ada 3 ya. Sekali lagi, kalau FOG inverse itu sama aja dengan G inverse bundaran F inverse. GOF inverse sama dengan F inverse bundaran G inverse. Dan F bundaran F inverse itu akan sama aja dengan F inverse bundaran F. Dan hasilnya sama dengan identitas. Seperti itu. Oke, untuk lebih memahami lagi tentang kaitan sifat fungsi inverse dengan fungsi komposisi, kita lihat soal nomor 4 ini ya. Jadi nomor soalnya melanjutkan dari bagian pertama. Oke, kita punya fungsi f(x) nih sama dengan x-1 per x dengan x-nya tidak sama dengan 0 dan fungsi gx sama dengan x plus 3. Nah, kita diminta menentukan hasil dari GOF inverse. Oke. Kan tadi berdasarkan sifat gitu kan ya, GOF inverse ini sama saja dengan gitu kan ya, ingat apa? F inverse X bundaran G inverse X gitu kan? Oke. Nah, di sini kita akan menyebut ini adalah cara 1, kalau proses yang ini cara 2. Nah, nanti kita akan bandingkan gitu, melihat hasilnya apakah akan sama gitu, sehingga nanti diharapkan jadi alternatif
pengerjaan untuk kalian gitu. Boleh yang mana saja ya. Oke, kita lihat ya, kita mulai. Oke, untuk yang cara satu dulu. Jadi cara satu ini kita prosesnya GOF, mencari GOF dulu, baru hasil GOF-nya di inverse-kan. Oke, jadi yang pertama cari GOF dulu, GOFX gitu kan, sama dengan luarnya G, ingat dalamnya Fx, kan begitu ya? Oke. Oke, luarnya G, definisikan yang dalamnya G, dalamnya boleh ditulis lagi, Fx-nya berarti X min 1 per X. Jadi aturannya yang G, tapi si X ininya gitu ya, diganti sama X min 1 per X, gitu ya. X min 1 per X plus 3, berarti gitu kan? Oke, kita samakan penyebutnya, gitu kan ya. Ini penyebutnya berarti kita pakai X, gitu ya. Oke, yang punya penyebut dari pertama jam 1 gitu kan. Kemudian ini kali saja langsung 3 plus 3x gitu. Jadi hasilnya x ditambah 3x 4x min 1 per x. Oke, inilah hasil dari apa? GOF. Nah, langkah keduanya, jadi kita bisa langsung menentukan GOF inverse X itu sama saja dengan, ya udah cari inverse dari sini. Oke, kita lihat, diingat ya, pakai trik cepat saja ya. Ini tipe AX plus B per CX plus D gitu ya. Oke, dengan ini A-nya, D-nya yang mana? Kalau tidak ada seperti ini berarti artinya plus 0 gitu. Jadi ini D-nya. Artinya ketika kita tuker yang ini jadi 0x, kalau koefisiennya 0, ya dia jadi nggak ada gitu lah ya. Jadi tidak ditulis gitu kan. Nah, berarti yang di atas tinggal min 1 per ini bawah X. Yang asalnya 4 pindah ke sini jadi min 4. Jadi inilah hasil dari GOF inverse menggunakan cara satu seperti ini. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan menggunakan cara 2 gitu. Oke, kita lihat kalau menggunakan cara 2 berarti kita cari masing-masing hasil inverse-nya dulu. Jadi kan nanti kita mau pakai yang F inverse X dibundarin G inverse X gitu kan ya, berdasarkan sifatnya. Oke, yang pertama emang hasil F inverse X-nya apa gitu loh. Oke, kita lihat yang di sini Fx sama dengan ini. Nah, ini boleh nih pakai trik yang AX plus B per CX plus D gitu ya. Ini A-nya berarti 1, ini D-nya tidak ditulis berarti plus 0 gitu ya. Kita balik, sehingga kita balik ini jadi 0x gitu ya, min 0x hilang. Di atasnya hanya tinggal siapa? Min 1 per ini X yang asalnya 1 pindah ke sini jadi min 1. Oke, kita simpan di sini lagi ya. Jadi F inverse X-nya min 1 per X min 1 gitu ya. Oke, kita cari G inverse-nya. G inverse X sama dengan, nah, untuk GX-nya kan X plus 3. Berarti ini tipe yang AX plus B. Jadi inverse-nya itu berarti X. Pakai trik juga ya, trik cepat itu ya. Yang asalnya plus 3 jadi min 3 per AA-nya di sini berapa? 1 gitu ya. Kita tulis lagi jadi X min 3. Oke. Kita punya aturan F inverse-nya begini, D inverse-nya begini ya. Nah, sehingga gitu loh. Jadi gitu ya. F inverse bundaran G inverse itu, jadi F inverse bundaran G inverse gitu ya. Oke, siapa yang di luar? F inverse-nya, siapa yang di dalam? G inverse X gitu. Oke, aturannya F inverse, tapi dalamnya diganti sama G inverse itu apa? X min 3. Oke, aturan F inverse mana? Yang ini kan, jadi setiap lihat X di sini, yang F inverse ganti sama X min 3 gitu ya. Sehingga hasilnya jadi min 1 per, boleh dalam kurung dulu, berarti kan ini jadi X min 3, perubahannya biar kelihatan. Ini min 1, oke, disederhanakan lagi, jadi min 1 per, kurungnya dibuka, jadi X min 3 min 1 min 4. Inilah hasil inverse-nya, kita lihat. Tuh,
Sama kan ya, mau pakai cara satu dan cara dua, hasilnya akan sama. Makanya berdasarkan sifat kan GOF inverse itu sama saja hasilnya dengan F inverse bundaran G inverse. Seperti itu. Jadi silahkan nanti kalian kuasai ini salah satu caranya. Oke? Dan tentu harus hafal sifatnya. Oke, selanjutnya ini ada soal tambahan nih. Ini adalah soal yang waktu itu kakak janjikan untuk dibahasnya setelah kalian mengenal fungsi inverse. Jadi soal dimana yang bagian apa? Jadi soal komposisi gitu kan? Tapi ini yang bagian dalam diketahui gitu ya. Oke, kakak tulis lagi ya. Jadi yang dalam diketahui, kemudian komposisinya diketahui gitu ya. Nah, tapi yang ditanyakannya itu bagian luar. Jadi yang bagian luarnya ditanyakan gitu. Bagaimana gitu kan? Cara penyelesaiannya menggunakan inverse. Oh iya? Oke, kita lihat saja ya. Oke, diketahui fungsi Gx sama dengan 3x plus 2. Ini fungsi Gx-nya, kemudian ini fungsi FOG-nya. Jadi komposisinya yang ini diketahuinya, gitu kan? Lihat DGX-nya itu sebagai bagian dalam, betul kan? Yang dalam diketahui, komposisi diketahui. Yang ditanyakan fungsi fx itu yang luar, gitu kan ya? Yang luarnya ditanyakan. Oke, ingat kata kakak juga ya, kalau misalkan ada bentuk seperti ini, berarti kita mulai bergerak dari komposisi yang diketahui. Jadi, kan gini ya, FOGX gitu kan sama dengan X kuadrat plus X min 3, gitu kan? Oke, definisikan, berarti kan ini di luarnya F, dalamnya Gx gitu kan, sama dengan X kuadrat plus X min 3 gitu loh. Oke, definisikan nih dalamnya. Ini dalamnya yang tahu. Ingat, luarnya malah yang ditanya. Jadi F dalamnya Gx itu tadi apa? 3X plus 2 sama dengan X kuadrat plus X min 3 gitu. Nah, yang mau kita cari adalah fx, sedangkan ini masih dalam bentuk 3x plus 2. Oke, ini bisa jadi fx ketika kita cari inverse dari sini dulu gitu, cari kebalikannya dari sini. Oke, berdasarkan yang sudah kita tahu gitu kan ya, trik cepatnya. Jadi ini cari inverse dari dalemannya ini. Inverse dari 3x plus 2 adalah x min 2 per 3. Nah, untuk apa inverse ini? Jadi nanti ini disubstitusikan ke xx, diganti gitu loh, xx yang di aturan ini tuh oleh hasil inverse dari daleman ini. Jadi ini nanti diganti ke sini. Ini juga berarti nanti diganti ke sini gitu. Sehingga jadi begini nih nanti. Dia jadi fx, tapi sama dengan ini setelah diganti hasil inverse dalamnya, yaitu kan bentuknya x kuadrat nih. Jadi ini x min 2 per 3 kuadrat gitu loh. Ditambah x. Oke, ganti sama ini. Jadi x min 2 per 3 gitu loh. Ini polanya min 3 gitu. Jadi hasil fx-nya ini. Nah, nggak mungkin kan nanti ada jawabannya seperti ini belum sederhana. Ya sudah, tinggal kita sederhanakan deh gitu kan ya. Jadi fx sama dengan, untuk penyederhanaannya, kalau pecahan dikuadratin kan berarti atas kuadratin gitu kan ya, per bawah kuadratin per 9 gitu ya. Ditambah yang ini jadi x min 2 per 3 dulu aja, min 3. Ini kan pecahan semua ya. Kalau pecahan identiknya apa? Kita samakan penyebut. Di sini penyebutnya ada 9, 3 sama 1 gitu kan ya. Ya udah, jadi kita ambil 9. 9 bagi 9
kali atas tetap yang atas, X min 2 kuadrat gitu ya, ditambah 9 dibagi 3, 3 dikali yang atas gitu kan, ini dikali yang atas, nanti dibagi dikali yang atas gitu kan ya. Jadi ini 3 ditulis dulu aja ya, dalam kurung X min 2, ini 9 bagi 1, 9 dikali min 3 min 2, 7. Oke, masih kita sederhanakan, semangat. Jadi ini per 9, udah tinggal kita sederhanakan atas-atasnya. Ingat cara pengkuadratan gini, ini hasilnya berarti X kuadrat 2 kali X kali min 2 min 4X gitu ya, min 2 nya dikuadratkan plus 4. Kalau yang ini berarti ini tinggal kali pelangi, 3 kali X 3X, kemudian 3 kali min 2 min 6 gitu ya. Oke, ini min 2, 7. Oke, dari sini kita sederhanakan saja. Jadi fx-nya itu sama dengan x kuadrat, ada temennya? Tidak ada, ya udah tulis lagi x kuadrat min 4x dengan siapa? 3x. Jadi min x gitu ya. 4 dikurangi 6 berapa? Min 2. Min 2 min 27 berapa? Min 29 gitu, per berapa? 9. Jadi inilah fx-nya. Seperti itu. Jadi ini jawabannya. Nah, inilah soal yang kemarin yang Ibu tunda karena menggunakan apa? Inverse dari dalamannya. Jadi membutuhkan inverse. Mudah-mudahan paham ya. Oke, sekarang masih ada soal tambahan nih, satu lagi. Jadi, nanti kalau kalian menemukan soal seperti ini gimana gitu kan? Bisa saja. Jadi ini salah satu soal UTBK yang pernah dikeluarkan juga. Ya, cuma keterangannya saya lupa. Mohon maaf gitu kan. Tidak disimpan di sini. Oke, yang jelas kalau misalkan kita menemukan soal seperti ini, jadi F dalam kurung suatu fungsi 3 per 2x min 3 sama dengan 2x plus 3 per x plus 4, tiba-tiba ditentukan nilai F inverse 1 gitu loh. Kalian sebenarnya kalau langsung pertanyaannya angka gini lebih gampang gitu ya, jadi kita bergelutnya lewat angka. Intinya sih ya sama, kita cari fx-nya dulu gitu loh ya, baru cari inverse-nya, seperti itu kan. Nah, tapi bisa juga kita pakai aturannya ini. Ingat, definisi di awal banget bagian 1, bahwa fx sama dengan y, berarti kan f inverse itu sama dengan x. Jadi bisa langsung dibentuk inverse-nya. Nah, ini berguna sekali loh untuk soal-soal seperti ini. Kita lihat, apalagi ini langsung angka. Kita lihat ya bagaimana kalau misalkan kita dapat soal seperti ini. Oke, yang jelas kalau misalkan ini F sesuatu sama dengan sesuatu gitu kan, lihat perubahannya F inverse tapi Y-nya jadi dalam, X-nya jadi di luar. Nah, berarti gitu loh. Ini juga bisa dibentukin F inverse tapi yang di dalamnya jadi ini gitu loh. 2X plus 3 per X plus 4 sama dengan ini yang di luar gitu loh. Jadi 3 per 2x min 3 gitu. Nah, karena pertanyaannya langsung angka, boleh sih kita mencari hasil F inverse X-nya dulu. Artinya ini nanti hasil inverse-nya apa gitu ya, nanti diganti setiap lihat X di sini, ganti hasil inverse ini. Kan bisa paling cepat gitu kan. Tapi ketika angka dia lebih mudah. Jadi kita lihat saja, cari saja ini X berapa ya yang menyebabkan dia itu sama dengan berapa? 1 gitu loh. Jadi kita tinggal cari aja 2X plus 3 per X plus 4 biar jadi 1, itu di X sama dengan berapa ya gitu loh. Oke, ini tinggal kali silang kan ya. Jadi yang di atasnya ini tetap 2X plus 3 sama dengan 1 kali X plus 4, X plus 4 gitu ya. Yang punya X pisahkan, jadi 2X ini usir ke sini min X sama dengan ini 4 tetap, 3-nya diusir ke sini min 3. Sehingga kita peroleh 2x dikurangi x, x sama dengan 4 dikurangi 3, 1. Jadi ternyata ketika x-nya 1,
gitu loh. Nah, si X ini langkah pertama ya, si X ini barulah dimasukkan ke setiap X yang ada di sini gitu. Diganti gitu loh. Nih, berarti ke sini aja kan. Sehingga dia jadi F inverse 1, tapi ketika X-nya 1, jadi 3 per 2X, jadi 2 kali 1 min 3 sama dengan 3 per 2 min 3 sama dengan, gitu kan ya, 3 per 2 dikurangi 3 min 1 sama dengan min 3. Itu gampang kan ya? Kalau misalkan hasil di sininya pertanyaannya F inverse sama dengan 1, ternyata hasilnya X-nya ketika 2, ya udah ini juga berarti ganti 2 gitu. Jadi langkahnya seperti itu ya. Ini dulu gitu kan, baru nanti masukin hasil ini. Gitu. Mirip kan ya? Gampang kan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan atas apa yang kita pelajari hari ini. Terima kasih banyak ya semuanya atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kakak berikan bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat belajar di rumahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.